Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nanda Anggun Bayu Safitri, biasa dipanggil Ibu Anggun. Pada tahun ajaran 2020-2021, insya Allah Ibu diamanahkan untuk mengajar SKI kelas 4 dan 5. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada bab 1 ini, Ibu akan menjelaskan tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu menghadapi permusuhan kaum kafir Quraisy. Anak-anakku, kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Madinah yang pertama kali beliau lakukan adalah membangun masjid. Masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekedar sebagai pusat peradaban kaum muslimin terhadap Allah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan dan pengajaran agama. Setelah membangun masjid, Nabi Muhammad SAW menciptakan persaudaraan baru antara kaum muslimin Mekah dengan kaum muslimin Madinah. Nabi menganjurkan persaudaraan sesama muslim bukan sekedar persaudaraan berdasarkan darah dan keturunan. Namun, Nabi menganjurkan persaudaraan berdasarkan akidah, yaitu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah terciptanya persaudaraan muslim inilah keamanan dan pemerintahan berjalan lancar. Langkah selanjutnya yang diambil Nabi Muhammad SAW dalam bidang pemerintahan dan keamanan adalah dengan mengadakan perjanjian yang dijadikan undang-undang yang mengatur orang-orang muhajirin, Ansor, dan kaum Yahudi untuk bersedia hidup saling berdampingan secara damai. Undang-undang ini disahkan pada tahun 623 Masehi. Isi Piagam Madinah yang disepakati pada tahun 632 Masehi atau tahun kedua Hijriah diantaranya yaitu 1. Kaum muslimin dan kaum Yahudi hidup secara damai, bebas memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. 2. Apabila salah satu pihak diperangi musuh, maka mereka wajib membantu pihak yang diserang. 3. Kaum muslimin dan Yahudi wajib saling membantu dan menolong dalam menjalankan kewajiban untuk kepentingan bersama. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin umum untuk seluruh penduduk Madinah. Apabila terjadi perselisihan di antara kaum Yahudi dan Muslimin, maka selesaikan kepada keadilan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin tertinggi di Madinah. Kekuatan yang dibentuk Nabi Muhammad SAW ini semata-mata untuk mempertahankan diri, bukan untuk memerangi mereka. Namun, ketika mereka memerangi Islam, maka turunlah wahyu yang membolehkan umat Islam untuk mempertahankan diri Islam dari serangan kaum kafir Quraisy dan Yahudi Madinah. Wahyu itu terdapat dalam surah Al-Hijr ayat 39 yang artinya diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi, mereka sesungguhnya mereka dizolimi. Dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Dengan turunnya ayat tersebut, bukan berarti kaum Islam atau umat Islam dianjurkan untuk berperang, apalagi berperang untuk menyebarkan dakwah Islam, karena Islam tersebar dengan cara-cara yang damai, seperti melalui budi pekerti yang mulia. Ketika kafir Quraisy berencana hendak menyerang kaum muslimin, maka umat Islam yang akan menghadapi mereka juga melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Pengintaian dan pengawasan medan tujuannya untuk mengetahui seluk-beluk daerah-daerah perbatasan Madinah. 2.
Berperang tujuannya mempertahankan diri agama Islam dari serangan kafir Quraisy dan pihak-pihak lain yang memerangi Islam. 3. Tugas rahasia, yaitu sebagai mata-mata dan intel untuk mengetahui kalau ada serangan dari musuh maka akan mengabarkannya kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Islam di Madinah. Dan yang keempat, embargo ekonomi karena orang-orang Mekah menggunakan jalur Madinah, maka perdagangan itu secara langsung juga dikuasai oleh umat Islam sehingga orang Mekah tidak bisa berdagang kalau jalur itu dikuasai oleh umat Islam. Baiklah, cukup sekian materi sejarah kebudayaan Islam kali ini. Untuk tugas selanjutnya akan Ibu kirim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.